Ternyata ada 50 pinjaman online yang sudah dinyatakan ilegal sama pemerintah. Sehingga buat teman-teman yang punya pinjaman di 50 aplikasi ini, pemerintah membolehkan untuk digalbay di tahun 2025. Oke, mari kita bahas. Pernah dengar nggak cerita soal 50 aplikasi pinjol yang katanya boleh digalbay karena pemerintah udah ngizinin? Katanya sih ini berlaku di tahun 2025. Dan juga banyak banget yang membahasnya di TikTok, bahkan di grup-grup Facebook itu ramai banget. Sampai muncul narasi, tenang bro, kalau utang di aplikasi-aplikasi ini nggak usah dibayar juga nggak apa-apa gitu, aman. Nah, sekilas kedengarannya itu kayak jalan keluar dari mimpi buruk pinjol. Apalagi buat kamu yang tiap bulan harus jungkir balik cuma buat bayar cicilan. Tapi tahan dulu ya, jangan buru-buru percaya dulu, apalagi langsung praktek. Jadi yang pertama penting untuk tahu bahwa nggak ada pernyataan resmi dari pemerintah yang menyebutkan kalau 50 aplikasi pinjol boleh buat digalbay. Kalau ada, coba deh cek langsung di situs resmi OJK. Pasti nggak ada aturan yang kayak gitu. Jadi info yang beredar soal daftar 50 pinjol yang boleh digalbay itu lebih banyak datang dari media sosial tanpa kejelasan sumber. Dan seringkali disisipin embel-embel bayar fee segini buat dapetin daftarnya gitu. Nah, itu namanya bukan solusi, malah bisa jadi modus penipuan yang baru gitu. Memang betul, pemerintah dan OJK sekarang lebih peka sama masalah jeratan utang digital, terutama buat masyarakat yang punya lebih dari 3 pinjol yang aktif. Banyak yang akhirnya gali lubang tutup lubang sampai nggak tahu ujung pangkalnya. Tapi sikap pemerintah lebih ke arah memberikan ruang pemulihan, bukan berarti secara langsung ngebolehin gagal bayar. Intinya gini, kalau kamu udah nggak mampu membayar karena alasan yang masuk akal, itu bukan dosa. Tapi tetap penting untuk punya itikad yang baik. Misalnya aja komunikasi ke pihak pinjol atau berhenti menambah pinjaman yang baru. Jangan sampai kamu makin dalam karena cari jalan pintas dari hoax yang beredar. Nah, soal boleh nggak bayar ini bukan soal boleh atau enggak secara hukum ya. Karena faktanya kalau kamu telat bayar, ya tagihan tetap jalan. Nama kamu bisa masuk ke daftar slik OJK yang dulunya dikenal sebagai BI checking, dan itu efeknya bisa panjang banget. Sulit untuk mengambil kredit rumah, kredit motor, bahkan bisa susah melamar kerja di tempat tertentu. Jadi meskipun kamu nggak ditagih terus, jejak digital finansial kamu ya tetap dicatat gitu. Nah, untuk solusinya realistis aja dan pelan-pelan menghadapinya. Kalau kamu benar-benar udah nggak sanggup, jangan menambahkan utang yang baru. Lebih baik mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Kamu bisa ganti nomor HP biar pikiran lebih tenang sementara. Kamu juga bisa menghapus aplikasi pinjolnya. Kamu juga bisa mencari penghasilan tambahan dan juga mengurangi gaya hidup yang nggak esensial gitu. Kayak pengeluaran yang nggak penting itu bisa kamu pangkas. Dan satu hal penting lagi adalah jangan keburu stres. Kamu nggak sendirian, banyak kok yang pernah di posisi yang sama kayak kamu, bahkan lebih buruk. Tapi bisa bangkit karena mereka tetap waras, nggak panik dan mau berubah. Ingat juga ya, rezeki itu datang bukan dari pinjol, tapi dari kerja keras, relasi yang sehat, dan doa yang tulus. Pinjol itu cuma alat, bukan jalan hidup. Jangan sampai keterpurukan sementara kamu jadikan alasan buat nyerah. Justru dari titik terendah ini kamu bisa bangun ulang hidup kamu yang lebih tenang. Jadi galbay itu bukan gaya hidup dan bukan solusi jangka panjang. Tapi kalau kamu lagi jatuh, jangan nambah beban dengan percaya info yang sembarangan. Tarik nafas dulu, atur strategi dulu, dan bangkit pelan-pelan. Tahun ini bisa jadi titik balik buat kamu, asal kamu mulai dari sekarang juga. Jadi kalau misalnya kamu udah bangkit, melunasi pinjol itu hanya soal waktu.